Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indira Pramesti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya pada mata kuliah Komunikasi Keamanan. Masuk pada soal pertama. Di sini ada identifikasi dan jelaskan mana yang termasuk ke dalam attack vector dan vulnerability atau exploit yang ada pada kasus tentang peretasan data pasien yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya, akan saya jabarkan sedikit tentang attack vector. Attack vector ini adalah sarana atau metode yang digunakan untuk mendapatkan akses ke dalam sistem atau jaringan yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan kejahatan. Nah, berdasarkan kasus tersebut, menurut saya kegiatan attack vector ini yang dilakukan oleh si peretas yaitu tentang pembobolan data informasi yang didapat dari server terpusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diambil dari komputer lokal dengan cara mengeksploitasi salah satu pegawai dengan melakukan phishing ataupun dengan unduhan malware. Namun menurut saya, pembobolan data yang menurut saya sangat privasi ini kemungkinan besar tidak hanya dengan melakukan phishing ataupun unduhan malware, namun menurut saya juga bisa dengan adanya kerjasama dengan orang dalam. So, mengapa saya berani menyebutkan adanya kerjasama dengan orang dalam? Karena dengan data yang dimiliki oleh si peretas ini yang karena data yang diberikan ini sangat besar, yaitu sekitar 720 GB dan 6 MB database. Menurut saya sangat tidak mungkin jika didapatkan hanya dengan melakukan phishing ataupun dengan unduhan malware kepada salah satu pegawai yang seperti sudah disebutkan oleh si peretas ini. Karena data yang dibobol ini disebutkan berasal dari data yang ada pada komputer lokal ataupun server terpusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan menurut saya, server Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini pastinya tidak begitu lalai dalam mempertahankan keamanan server tersebut. Dan tentunya juga tidak akan sembarang dalam membangun pertahanan server. Jadi jika dilihat dari menurut pandangan saya, angka persentase keberhasilan pembobolan data ini jika hanya dengan melakukan phishing ataupun unduhan malware, menurut saya mungkin sekitar 40%. Namun, jika dilakukan dengan adanya kombinasi antara phishing ataupun malware dan juga kerjasama dengan orang dalam, kemungkinan besar tingkat keberhasilan dalam peretasan ini sekitar 80%. Lanjut, di sini ada vulnerability. Vulnerability ini adalah sebuah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik. Jadi berdasarkan kasus tersebut, eksploitasi yang dimanfaatkan oleh si peretas ini bisa jadi dengan menggunakan phishing ataupun malware. Phishing ini bisa dalam bentuk email. Phishing ini ada berbagai jenis, bisa jadi dari email, link, ataupun form. Nah, malware sendiri ini merupakan semacam virus yang memasuki atau merusak sistem komputer, jaringan, ataupun server. Cara kerja malware ini bisa seperti ketika pengguna laptop membuka link yang berbahaya dan malware tersebut akan masuk sebagai virus dari link tersebut. Sedangkan phishing merupakan salah satu teknik dari social engineering yang dimana phishing ini menggunakan berbagai media seperti email, link, ataupun form yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk memancing korban dengan cara mengklik tautan atau mengisi forum online yang diberikan dari si peretas. Pada pertanyaan kedua di sini adalah dalam memahami konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber, jelaskan bagaimana konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kasus yang sudah diberikan. Sebelumnya akan saya jabarkan sedikit tentang rekayasa sosial ini. Jadi rekayasa sosial ini adalah segala sesuatu tindakan yang dilakukan
dapat mempengaruhi pikiran seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak ia ingin lakukan sebelumnya. Nah, bagaimana konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kasus ini? Jadi, menurut saya, konsep rekayasa sosial itu sendiri dapat digunakan karena dilihat dari pendekatannya, mulai dari pendekatan secara sosial ataupun secara teknis. Nah, dalam kasus ini yang digunakan untuk menganalisis kasus ini, konsep yang digunakan adalah dengan pendekatan secara teknis. Karena dengan menggunakan pendekatan secara teknis dari kasus tersebut ini, peretas melakukan pembobolan data, informasi yang didapat katanya dari server terpusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi menurut saya dengan tindakan yang dilakukan oleh si peretas ini lebih menunjukkan aksinya ke dalam pendekatan secara teknis. Karena seorang peretas melakukan aksinya dengan cara mengeksploitasi salah satu pegawai untuk melakukan peretasan itu. Nah, peretas ini melakukan aksinya ini dengan mengeksploitasi salah satu pegawai dengan melakukan phishing. Nah, phishing itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peretas untuk mengumpulkan informasi target dengan menggunakan berbagai media, bisa dari email, link, ataupun form. Nah, yang peretas ini melakukan phishing ini untuk memancing korban untuk mendapatkan informasi itu. Nah, biasanya ini dengan cara mengklik tautan ataupun mengisi formulir online yang diberikan oleh si peretas ini. Masuk pada pertanyaan ketiga. Nah, di sini ada tentang dalam konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber merupakan konvergensi atau pertemuan di antara kedua fokus Komkam yang sudah kita pelajari. Nah, pertanyaannya ini adalah, setujukah Anda dengan hal ini? Dan jelaskan secara rinci dan dengan menggunakan konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Nah, menurut saya setuju dengan pendapat tersebut bahwa konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber ini adalah merupakan pertemuan atau konvergensi di antara kedua fokus Komkam yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena pada dasarnya rekayasa sosial ini akan mempengaruhi psikis dan emosi seseorang. Nah, jika dilihat dari konsep human communication, dalam komunikasi dan self-concept atau pikiran dan mental, ini sangat berkaitan erat. Dan juga dalam komunikasi keamanan ini memiliki keterkaitan dalam psikologi atau self-concept atau pikiran. Nah, pertanyaannya ini mengapa? Nah, karena komunikasi bisa dijadikan sebagai medan perang untuk memperebutkan, mengancam, bahkan menghancurkan sekalipun dari konsep keamanan diri itu sendiri atau pikiran orang lain, dan begitu pun juga sebaliknya. Nah, jika dilihat dari teori persuasi, rekayasa sosial ini melakukan suatu tindakan yang mendorong korban secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan perintah dari pelaku. Karena hakikatnya jika dilihat dari teknis rekayasa sosial ini, pelaku selalu memanfaatkan emosi seseorang dengan memanfaatkan emosi seseorang ataupun pikiran-pikiran yang ada yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Contohnya saja seperti ketika kita melihat melihat ataupun mendapatkan link penipuan yang berkedok tentang mendapatkan hadiah, bisa berupa uang ataupun barang yang biasanya yang mungkin bisa menarik minat seseorang gitu. Dan pada akhirnya kita yang mendapatkan link tersebut akan tergerak karena rasa emosi kita itu sendiri, yaitu rasa penasaran. Nah, karena rasa penasaran itu sendiri, akhirnya kita pun mengeklik link tersebut, dan akhirnya kita pun melihat, masuk ke dalam link tersebut, dan pada akhirnya ya peretas pun akan berhasil. Yang tanpa kita sadari itu adalah modus penipuan dari si peretas ini. Baik, masuk pada pertanyaan keempat. Di sini ada dengan pertanyaan, dengan pemahaman Anda soal komunikasi keamanan,
berikan rekomendasi Anda mengenai aspek yang penting dan menarik untuk diteliti secara ilmiah dari fenomena pembobolan data Kemenkes tersebut. Dan menurut saya, yang menjadi aspek penting untuk diteliti dari fenomena tersebut adalah tentang bagaimana si peretas ini untuk mampu membobol sistem pertahanan dari Kementerian Kesehatan tersebut, dan bagaimana cara dari peretas ini untuk mengeksploitasi korbannya. Karena berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh wartawan Cyberthreat ID dengan si peretas tidak menyebutkan dengan jelas dan tidak menjelaskan secara gamblang mengenai bagaimana caranya ia mampu mengeksploitasi korbannya, dan ia hanya menyebutkan bahwa ia melakukan eksploitasi terhadap salah satu pegawai, namun ia tidak menjelaskan secara gamblang eksploitasi yang dimaksud itu seperti apa. Dan sehingga menurut saya hal itu menjadi hal yang menarik untuk diteliti tentang bagaimana caranya sang pelaku dapat membobol sistem keamanan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini. Dan tak hanya itu, dari kasus tersebut menurut saya yang menjadi aspek penting dan menarik untuk diteliti adalah tentang bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia harus mampu untuk membentuk sistem keamanan data itu agar pembobolan data ini tidak terulang lagi, mulai dari membangun sistem keamanan datanya itu, ataupun kita mempertahankan self concept kita, baik dari secara mental ataupun secara pikiran kita, ataupun dengan cara berkomunikasi kita kepada orang lain agar tidak terpedaya oleh tipu daya dari sang pelaku ini, supaya untuk tidak tertipu lagi ke depannya. Karena biasanya yang dilakukan oleh si peretas ini mula-mula memanfaatkan emosi dari si korbannya ini. Jadi untuk menghindari hal itu, yaitu dengan cara mempertahankan diri, dengan mempertahankan self concept kita, mempertahankan mental kita, mempertahankan pikiran kita, seperti itu. Baik, mungkin presentasi saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat terjawab dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.